Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sehubungan dengan studi kasus kebijakan fiskal dan moneter, ini di suatu wilayah keadaan ekonominya inflasi disebabkan karena barang A produksinya naik 100 menerus disebabkan oleh bahan baku yang langka. Bahan baku itu diimpor. Kemudian jumlah uang yang beredar bertambah disebabkan oleh pencetakan uang baru. Gimana menyelesaikannya? Pertama, penyebab harga barang itu adalah bahan baku yang diimpor. Maka bagaimana caranya bahan baku itu menjadi banyak? Ini berkaitan sama jumlah, maka jumlahnya ditambah. Ini berkaitan sama kuota impor. Kuota importnya tuh digimanain. 2, harga murah. Ini harga murah dari bahan baku yang diimport ini, maka berkaitan dengan bea cukai, tarif atau pajak. Ini pajaknya digimanain, ditambah atau dikurang. Kemudian bagaimana harga produk A itu menjadi murah? Ini berkaitan dengan insentif dari pemerintah kepada pengusaha atau produsen. Berkaitan juga dengan pajaknya digimanain, atau apa, ada pinjaman uang, pinjaman kebijakan pinjaman modal, hutang dan lain sebagainya. Kemudian pergantian sebagian biaya produksi oleh pemerintah. Misalnya begini, harga produk A itu 500, pemerintah memproduksi sebagian, mengganti biaya produksi sebagian, misalnya menjadi yang diganti 100, maka harga barang itu di pasaran menjadi 400. Ini berkaitan juga dengan penetapan harga barang oleh pemerintah. Ini namanya apa? Kemudian yang nomor 2 itu jumlah uang yang beredar di bank. Nah, bagaimana caranya uang yang beredar itu terserap ke bank? Ini berkaitan dengan suku bunga bank secara keseluruhan. Misalnya kalau BI menurunkan, bank BI menaikkan suku bunga, maka bank-bank komersial dan lainnya itu akan menaikkan suku bunga. Ini akibatnya bagaimana? Suku bunga tabungan dinaikkan. Kalau suku bunga tabungan dinaikkan, maka hasrat untuk menabung itu bagaimana? Akibatnya uang yang beredar di masyarakat bagaimana? Suku bunga diskonto. Suku bunga diskonto itu misalnya suku bunga surat berharga itu dinaikkan. Kan suku bunga surat berharga itu ada ininya ya. Ada apa, kalau itu ada diskontonya. Kalau suku bunga, kalau obligasi ada komisinya, ada preminya. Nah, preminya itu kalau dinaikkan akibatnya bagaimana? Suku bunga BI dinaikkan, ini berakibat pada bagaimana akibatnya? Kalau suku bunga bank itu dinaikkan, bagaimana akibatnya? Apakah uang akan terserap di peredaran atau tidak? Cadangan bank dinaikkan, misalnya BI, ini current asset ratio, misalnya tadinya BI menetapkan suku bunga cadangan di setiap bank komersial itu 1 juta, kemudian dinaikkan jadi 2 juta. Ini akibatnya bagaimana? Pajak kalau dinaikkan bagaimana? Apakah uang akan terserap atau tidak? Penjualan obligasi atau surat utang negara kalau ditambah penjualannya, apakah uang akan terserap atau tidak? Kalau dibeli surat utang negara atau obligasi, apakah uang akan bertambah beredar atau bagaimana, dan lain sebagainya. Itu contoh penyelesaiannya. Nah, kebijakannya ada di sini. Kebijakannya ada di sini.
Ini instrumen-instrumennya. Di bawah silahkan cocokkan kebijakannya bagaimana, terus instrumen yang mau dipakai apa. Itu aja. Saya sengaja bikin video ini singkat, tidak banyak supaya ngabisin kuota. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan